Narkoba? No! Prestasi? Sore adik-adik semuanya, izin Pak Ketum, Bapak. Terima kasih, kami mewakili panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepedulian adik-adik semuanya untuk ikut gabung dan ibu guru yang sudah mengantar anak-anaknya ke acara ini. Semoga ke depan teman-teman bisa mencegah narkoba. Intinya narkoba itu nggak penting. Jadi kalau bisa yang penting prestasi. Oke, nanti piagam akan dikirim via WhatsApp. Kalau ada nomor yang salah, mohon dikoreksi. Nanti langsung laporan aja ke bannernya. Ada nomornya kita nggak ada ya. Oh, mungkin nanti langsung ke panitia. Nanti kalau abang nggak ada belum dikirim, nanti kita bisa kontak mereka. Izin kata Bang Wele kalau mau gabung kita dengan senang hati. Bisa kita buat kegiatan di pasar minggu khususnya. Teman-teman punya talenta apapun itu, punya seni tari, musik, olahraga ataupun online game, kita bisa adain melalui event ini. Setuju teman-teman? Kita nanti ada banyak kegiatan seni juga, kegiatan musik, tari. Kebetulan kan saya ini pengurus seni budaya juga di Jakarta Selatan, Karang Taruna. Gini-gini kok masih Karang Taruna? Ya, pengurus Karang Taruna Jakarta Selatan. Oke, nah, kami semua tinggal di pasar minggu, teman-teman saya di Balapan, dan di Rawa Bambu dan di Gang Bima semuanya. Video dulu, tadi kan dengarnya nih, sekarang untuk video dulu. Yuk, coba. Sambil makan kuenya tadi. Nah, itu nontonnya tuh. Nanti ini akan jadi materi. Ini mabuk dia tuh kayak jalannya miring. Ya sambil dimakan ya, sudah habis ya. Ada dapat lagi ya. Itu lihat tuh kenapa tuh dia tuh. Maksudnya dari ini apa? Nah, kan? Baik, ya tadi kan dengar mulu ya. Kalau untuk paparan materi sudah cukup. Apa itu narkoba jenis apa? Nah sekarang kita nonton ini dulu. Nah itu Pak Polisi. Dalam hal itu digedein generasi muda ini betul-betul bisa diberantas sama-sama mulai dari hulu hingga ke hilir. Oleh karena itu beliau membentuk tes pemberantasan narkoba di mana Bapak Menko Polhukam sebagai pengarah dan kami diberikan tugas sebagai ketua tes. Sebagaimana kita ketahui, mungkin secara umum saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa saat ini kita terus memerangi Indonesia sebagai
Iya, mulai tepuk tangan dong. Ya. Ini kalau nggak gini nggak ngantuk nih. Nah ini kalau saya lebih baik cerita aja, ya kan boleh tanya-tanya juga karena materi tadi kita udah full, mungkin udah penuh ya. Saya tanya nih, siapa tahu undang-undang tentang narkotika nomor berapa tahun berapa? Nih Pak Andoko ya. Nah ini dasarnya ini. Sekali-kali browsing tuh tentang inilah, tentang wawasan narkoba. Jangan browsing tuh cuman TikTok aja. Ya. Undang-undang tentang narkotika itu Undang-Undang 35 tahun 2009. Nah, tadi kita udah nonton video tadi, video pendek ya. Membuat bayi ini kan sih bayinya terkena narkoba itu jenis narkotika. Sedangkan setahu saya itu di rokok-rokok banyak yang mengandung narkotika juga. Dan sedangkan rokok-rokok itu tuh dijual bebas. Itu tuh kandungannya berbeda atau bagaimana Bu sampai bisa terjual bebas seperti itu? Kalau rokok, zat narkotikanya memang ada, tapi sedikit sekali. Walaupun pasti merusak ya, tapi dia lebih banyak tembakaunya. Tembakaunya, bukan ganja. Lain hal kalau dia nimeng tahu nggak? Nimeng itu ganja, lintingan ganja. Tapi kalau rokok dia ada. Dan seorang ibu perokok kenapa nggak kena bayinya? Enggak, karena cuma sedikit sekali 0,00. Karena mahal. Narkoba itu mahal deh. Segram itu bisa, apalagi ya kayak kokain dan seterusnya itu belum juta. Nggak sanggup. Kalau si itu tadi deh, dia pernah tinggal di Belgia dan di Jerman. Di sana kan bebas banget. Jadi dia katanya dia 18 tahun kalau luar. Jadi dia memang pakai itu udah dari saat itu tidak ke Indonesia. Gitu ya. Tapi kan makanya kamu tetap dilarang merokok kan? Karena ada zat-zat adiktif juga dalam. Tapi bahan dasarnya yang terbesar itu adalah tembakau. Ya. Kebetulan dulu ayah saya petani tembakau. Ketika saya sekolah di Fakultas Kesehatan Masyarakat, saya sosokan datang pulang. Ternyata merokok itu parah banget. Dulu saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Kamu beruntung, anak-anak SMA, SMK, SMP, SD sudah dari sekarang. Dulu zaman kita sekolah itu suatu hal yang pamali banget, ditunjukin aja nggak pernah. Terus orang tua saya bilang apa? Kalau aku nggak jaga tembakau, kamu nggak bisa sekolah. Sedih juga sih, dan akhirnya ayah saya meninggal karena kanker nasofaring. Rokok yang sangat parah pasti akan kena kanker nasofaring, cepat atau lambat. Ya, oke, ada lagi? Oh, yang sana dulu. Terakhir yang sana ya, karena masih ada paparan lagi. Terima kasih Bu. Mohon izin untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Ria Sejalan Kaki dari SMK 25 Jakarta. Ada di situ. Ini pertanyaan yang masih sangat saya butuh jawabannya. Itu pemerintah itu kan bikin program anti narkoba seperti yang kita tahu. Contohnya itu seperti ini ya Ibu. Nah, kenapa nih masih banyak yang tertangkap sebagai pemakai narkoba tersebut, dan apa berarti program tersebut gak kena nih di masyarakat? Itu pertanyaan saya yang pertama. Nah, pertanyaan saya yang kedua itu, oh baik, lanjut. Iya, ini bagi para korban, pasti itu orang-orang kan memikirnya itu stigma yang buruk gitu ya. Sedangkan para korban itu membutuhkan energi positif agar dia makin kesini makin baik. Nah, itu untuk menanggapi orang-orang yang seperti itu sebaiknya tuh harus bagaimana itu? Ya, Terima kasih Bu. ya, jadi pertanyaannya care terhadap materi ini. Pak Kapto, ini ada yang nanyain, kenapa program anti narkoba di secara kemasyarakatan itu kayaknya tidak banyak, tidak apa namanya itu masif, tidak masif. Ya, nanti yang kedua akan saya jawab ya. Silakan Pak Kapto. Terima kasih, pertanyaannya cakep sekali.
Jadi gini, sebenarnya yang terjadi adalah kalau kami di situ di BNN ada bidang pencegahan budaya masyarakat, ya kan? Ada tim rehabilitasi ya Bu ya, ada tim pemberantasan. BNN sendiri sudah masuk di pemerintahan, di masyarakat. Nah, yang terjadi adalah masyarakat sendiri yang kurang imun. Paham nggak? Ibaratnya kalau minum aqua, kita ngomong, lu jangan minum aqua deh bro, tetap aja diminum nih bu, ya kan? Kenapa fakta? Tadi saya bilang di awal, 80% yang rehab dan assessment di BNK Jakarta Selatan bu, kebanyakan kalau kita tanya, lo tahu nih baik minum aqua, tahu kenapa lo minum, kan gitu, ya kan? 80% bro. Kita agak jalan-jalan, mau siang malam subuh pun kita jalan gitu untuk pencegahan ke masyarakat. Ada kuliah subuh kita masuk, ada pendidikan kita masuk, ya mulai dari SD sampai perguruan tinggi kita masuk. UNAS, mohon maaf saya sebutin aja UNAS, ya kan? Mana lagi yang banyak tingginya, ya kan? Sama di masyarakat ada arisan RT, arisan warga. Di Jumat, tahu gak Jumat nih? Setiap hari Jumat apa? Jumat keliling. Jumat apa? Kebijakan Jumat kita masuk di beberapa kelurahan tuh, ya kan? Ternyata warganya sendiri yang kurang bisa apa? Mencegah penyalahgunaan narkoba. Kayak di kemarin kita asesmen, mohon maaf, anak seusia kalian bilangnya coy, gua kagak pede coy, kagak gaul gua coy kalau minum ginian coy, yang terjadi. Lalu kita tanya, sudah pernah kita sosialisasi sudah berapa kali itu namanya dari SMP sampai SMA? 6 kali. Kenapa lu masih mau pakai? Jawabannya klasik. Kalau kita ngechatnya, mohon maaf, nggak tahu pak. Oh pergaulan pak, gak enak apa ini. Pak kurang pede pak, nggak gaul pak. Biasa begitu jadi apa? Jadi klasik. Alasan klasik. Benar nggak kurang-kurang mbak, ya kan? Mau dari BNN Cawang sampai BNK di wilayah seperti itu. Ya pak, ini sendiri media, ya kan? Kita nggak kurang-kurang pencegahan. Masuk di pemerintahan dan mana? Kesbang kalau ada masanya tuh MKDM, MKUB, PK, di Seko, Sekretariat Kota, ada PKK, ada apa lagi? Banyak pendidikan, Sundidik 1, Sundidik 2, kalian di bawah itu kita masuk ke situ. Cuma yang kita mau di pendidikan nih, ada tak materi khusus untuk pencegahan narkoba di SD, SMP, SMA. Kayak pelajaran matematika, kita mintanya nggak banyak-banyak, 1 jam aja. Oh enggak, sudah pendidikan no, itu maksudnya materi. Ya, jadi paham ya. Kalau untuk rokok, maaf, usaha kalian kepada merokok sama orang tuanya dibolehkan, benar nggak? Benar kan? Malah anak menantangin, saya beli sekolah ini pak, kalau anak saya dilarang merokok sama minum alkohol, lu bayangin dulu. Kalau saya pikirannya, oke lah lu udah dewasa, kalau udah punya nyari duit silakan lu boleh beli, tapi kan lu masih pelajar. Paham maksudnya sini? Ya. Ya kan? Benar nggak bu? Lu masih pelajar. Bukan orang umum. Yang tawuran kemarin umur berapa? Tawuran korban belum nih. Saya baru dapat WA semalaman beberapa minggu lalu. BR tahu BR? Tahu lah. Perempuan harus tahu BR. Ya kan apa? Di bawah orangnya sama. Kalau dilihat bukan pengguna narkoba, tapi apa? Yang ikut-ikutan. Dibilangnya enggak solider. Enggak setia kawan. Yang kasih siapa? Orang tuanya. Makanya kalau mau sayang orang tua, kalian lakuin baik-baik deh. Nggak usah pakai cowboy. Ini bahasa ada kawan dan cowboy. Ya, itu ya mbak ya. Oke. Maaf ya bu, makasih bu. Ya. Jadi kesimpulannya ini, pemerintah mah udah nggak kurang-kurang. Sebenarnya masyarakat enggak. Ini aliansi gerakan anti narkoba, anti narkotika ini termasuk organisasi kemasyarakatan ya pak? Iya. Dulu saya bagian pembina ini pak, ormas waktu di
Kementerian Kesehatan, saya 23 tahun mendampingi ormas, macam-macam sih, ada Asia, ada. Tapi ini adalah organisasi kemasyarakatan yang khusus untuk anti narkoba ya. Maksudnya gini loh, maksudnya Pak Kamto, kembali lagi ke selera asal, kembali lagi ke diri sendiri. Situ mau pakai atau tidak. Semua kecuali kita nanti sudah mati. Gak mungkin tidak ada masalah sepanjang orang hidup. Percayalah, saya sudah umur 60 tahun jadi manusia. Kadang-kadang memang masalah itu membuat kita down, tapi kembali lagi, kamu dari kecil sampai besar terdidiknya bagaimana? Khususnya apalagi sekolah, saya lebih senang, saya sendiri lulusan sekolah agama ya, lebih ya sekolah agama itu pasti dia lebih care untuk hidup ke depan itu, lebih ya pokoknya jangan sampai pakai ya. Usaha pemerintah mah banyak. Yang kedua, pertanyaannya juga bagus banget. Orang yang habis pakai itu kalau udah kembali kan dia dapat stigma buruk ya terhadap mantan pengguna. Bagaimana menghadapi atau sebenarnya deh di RSKO itu dia selama dia hidup di RSKO dia akan didampingin psikolog dan dokter psikiatri serius, didampingin supaya nanti ketika dia pulang dia mentalnya lebih baik dari manusia biasa yang ada di luar temboknya RSKO, karena mereka kan nggak bisa keluar, mereka kayak di penjara, ada kerangkeng besi, kamu nggak bisa sembarangan, pokoknya dia nggak bisa sembarangan ketemu kamu juga nggak akan bisa melihat dia, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di kami kita mempersiapkan, termasuk mempersiapkan mental dia, pasti ada stigma buruk kepada penyalahguna narkoba itu pasti, dan dia dipersiapkan ketika dia pulang, dia boleh pulang setelah dia lulus mengisi formulir, ini orang udah sehat atau enggak. Psikolog sama psikiatri kan paling pintar menilai orang, wah kamu masih parah, masuk lagi. Ya, tiap bulan mereka di assessment. Itu saja ya. Yang terakhir siapa yang mau nanya sana ya? Ya. Masih ada Bu. Ini terakhir satu, udah selesai. Habis itu nggak boleh nanya. Kalau mau nanya nanti japri saya aja. Ya. Apalagi yang mau membuat pengakuan pernah pakai. Kenapa saya Aisyah Master dari SMKN 47 Jakarta. Jurusan bisnis retail. Bisnis retail. Oh, bisnis retail. Jadi di sini saya mau nanya Bu, kembali lagi ke pertanyaan yang narkotika. Itu kan di sini ada ganja tuh, apakah ganja akan efek orang tersebut secara lama? Karena kan di situ 7 hari udah hilang duit. Ya. Oke. Ya. Yang pakai ganja juga efeknya 7 hari hilang dari rumah. Tapi belum tentu orang itu tidak etik. Yang tadi saya bilang belum. Tergantung. Sehingga itu sebabnya kalau mau sembuh benar dia memang harus masuk, harus ada detoksifikasi. Tapi jangan mendetoks diri sendiri, nggak akan bisa. Kalau di kita kan udah tahu takarannya, segala macam jenis narkoba tuh kita udah punya obat antinya, tapi dikasih dikit-dikit sampai dia lepas. Oke. Itu yang ngeri itu deh. Edit tadi, oke, dari kecilnya udah hilang, dari urinnya hilang, tapi di sini kan udah nempel. Makanya saya bilang apa? Menyerang apa dari sistem saraf pusat, dan itu ada di mana. Oke, baik, terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Kiranya ini bisa kamu bawa terus seumur hidupmu. Sekarang kamu kerja juga pasti pakai surat keterangan bebas narkoba, dan itu bisa kamu dapatkan juga di RSKO Jakarta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Intan. Bisa duduk di sini Bu, mungkin Bu. Ya. Pak, bentar ya di sini dulu nanti. Oke, siap Bu. Dingin. Mas, ngomong aja.
Ini saya perhatiin beda banget mukanya, yang lain pada tegang-tegang serius. Ini kayak puyeng banget ini. Ibu tiri ngapain bola apa? Dari Potter. Kamu siapa tadi? Suara kamu tadi nggak kedengeran ya? Kamu kayak motor listrik. Ya, pasti pada pekal semua nih. Pada pekal nggak? Yuk, diri. Ayo, diri semua diri. Yuk, berdiri semua. Ada sebelah kanan kalian. Pegang pundak teman kalian. Ya, pegang pundak teman kalian. Pijit teman kalian semua. Ayo, pijit. Terus. Terus dan pokoknya lah. Ayo, pijit. Yang depan juga dong, Pak. Pijit. Sekarang kanan kiri. Iya, gantian. Oke, mau dipukul, bebas. Ya, sampai teman kalian pokoknya lah. Serot jorok. Ayo, turun. Totong nih, apa duduknya? Bekam. Terus, pijit. Sampai begini lah. Rokin. Terus. Oke, cukup. Ya, teman-teman masih semangat kan? Masih semangat kan? Jangan kubur dulu ya. Tolong jangan siksa mata saya. Kalau kalian pulang mata saya tersiksa. Jadi kelihatan tua-tua lagi. Masa nggak kemarin lah. Ya, ini anak-anak muda ini kan anak-anak milenial, anak-anak gadget, semua. Ada nggak yang pengen berekspresi? Saya kasih waktu. Yang mau stand up kayak saya, mungkin lebih besar, silakan. Saya mau apa? Silakan. Ayo, bebas. Saya kasih. Yuk, kita bebas ya. Kita. Bisa. Ya. Yuk, atau yang nggak mau stand up yang lain ya. Ya kamu. Ini dari SMA mana nih? 37. Ini dari mana? Dari mana? Kamu terdampak. Pelan. Jangan dulu. Ini belakang dari mana nih? Dari mana? Sekolah mana? Ya, sekolah mana? Hah? Betul kan? Oh, 27. Kamu? PJ. Oh, pembuatnya. Ya, kan kalian punya cita-cita ya. Teman saya sekolah di pertanian. Siapa bilang kalau sekolah di pertanian nggak bisa kerja di bank? Teman saya sekolah di pertanian kerja di bank. Kerjanya ngurusin bunga bank. Kemarin saya pakai ada tawuran di sana. Tawuran, jadi ada tawuran, anak-anak sekolah tuh pada berantem, pada lempar-lempar batu. Itu ada mobil Mercy dilempar-lempar pakai batu tuh. Ternyata itu mobil artis yang punya Krisye. Krisye langsung keluar, dia langsung nyanyi. Engkau masih anak sekolah, satu melempar batu.
Udah pada terangkan bawa lu bawa aja. Aman tadi. Apa nih yang kalian datang apa nih? Senang nggak? Harus saya apa ya? Aku senang nih acara ini. Ya, maksudnya senang itu ada nggak pesan-pesan ini apa acara ini mau dilanjutin lagi atau gimana? Iya, semoga acaranya lanjut terus ada versi keduanya. Terus materinya masih banyak, sama nasi. Pokoknya, jadi memang acara kegiatan ini kan positif. Jadi perlu disupport nih. Jadi mudah-mudahan ke depan kegiatan ini bisa lebih baik lagi dan perlu support lagi nih dari berbagai pihak. Ya, kita masih banyak kekurangan terserah ke guys. Ya kan? Untuk masalah kita ajuin proposal. Kita nih proposal ada banyak, tapi proposal nggak ada yang jalan. Kalau proposal jalan, kejar-kejaran dong sama panitia. Oke, Pak, ketua Bang Kiki gimana? Oh, Ajan. Ini nih Bu. Udah aja. Apa ini ya? Udah. Nah, kabut aja kita. Nah, kabut aja kita. Ini mau foto-foto bareng kan? Oke, teman-teman kita foto bareng. Ayo foto bareng. Buat komunitas ini.